Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini Kamis 3 April 2025, kita kembali bertemu dalam Sapaan Pagi HKBP Kebun Jeruk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dipilihkan dari kitab Lukas pasal 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, seringkali kita melakukan kebaikan justru karena kita ingin membalaskan apa yang baik yang sudah orang lain lakukan kepada kita. Atau kita sering melakukan kebaikan justru ingin supaya orang itu juga membalaskan kebaikan itu kepada kita. Hari ini firman Tuhan justru menyatakan hal lain. Ibu bapak saudara-saudari, dahulu dalam kehidupan orang Yahudi, biasanya ketika orang merayakan pesta, mereka akan mengundang orang-orang yang sederajat dengan mereka. Itu akan menunjukkan siapa mereka di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, tidak mungkin seorang yang kaya akan mengundang orang-orang miskin yang tidak selevel dan tidak sederajat dengan dia. Oleh karena itu, dalam hal ini, Yesus ingin menegaskan melalui pengajarannya, Yesus memakai apa yang sering terjadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Yesus justru menganjurkan agar ketika seseorang sedang melakukan pesta, mereka haruslah mengundang orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Kenapa Yesus menyuruh mereka untuk mengundang orang-orang itu? Karena orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan orang miskin dan orang-orang yang termasuk dalam golongan kaum lemah yang terpinggirkan, yang tidak mungkin diundang dalam upacara atau perayaan pesta-pesta orang-orang level tertinggi. Kenapa mereka harus diundang? Karena Yesus justru ingin mengajarkan ketika engkau melakukan kebaikan, jangan pernah menuntut balas atau berharap balasan kepada orang yang engkau lakukan kebaikan kepadanya. Sebab Yesus mengatakan justru upah orang-orang yang melakukan kebaikan bukan datang dari mereka yang ditolongnya, tetapi justru datang dari Allah. Oleh karena itu, ketika kita mengundang orang-orang dari level terendah, dari golongan terendah, maka tidak mungkin kita mengharapkan balasan apapun dari mereka. Karena dari segi kemampuan, mereka jauh di bawah orang-orang yang kaya. Dari segi kemapanan, mereka jauh dari kata mapan. Sehingga tidak mungkin untuk meminta balasan atas apa yang kita lakukan kepada mereka. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hidup kita juga harus seperti orang-orang Kristen yang melakukan kebaikan dengan tulus kepada semua orang tanpa memandang derajat, tanpa memandang level kehidupan dan level perekonomian. Sebab apa? Bagi orang-orang Kristen melakukan kebaikan adalah kewajiban karena kita sudah menerima banyak kebaikan dari Tuhan. Melakukan kebaikan adalah buah dari iman percaya kita kepada Kristus, bukan sebuah hal yang darinya kita menuntut balasan dari orang lain. Maka kebaikan harus dilakukan kepada siapa saja. Bisa atau tidak bisa mereka membalasnya kepada kita. Yesus mengatakan, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari-hari kebangkitan
orang-orang benar. Upahmu besar di sorga. Demikian yang biasa kita dengarkan. Benar, upah dari orang-orang yang melakukan kebaikan bukan dari orang yang dia beri bantuan, tetapi justru dari Allah yang memerintahkannya untuk melakukan kebaikan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, di masa-masa Prapaskah hari ini kita diingatkan untuk terus berlaku kebaikan kepada semua orang tanpa melihat siapa mereka. Ingat, Yesus juga melakukan kebaikan kepada kita, mau dan rela mengorbankan dirinya tanpa memandang siapa kita. Dia mengorbankan dirinya untuk kita semua. Maka kita pun haruslah meneladani kehidupan Yesus yang senantiasa melakukan kebaikan tanpa menuntut balasan apapun. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami atas firman yang kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk berlaku baik sebagai buah dari iman percaya kami kepada Kristus. Dan hari ini kami diingatkan bahwa berlaku baik adalah kewajiban kami sebagai orang Kristen dan kewajiban kami sebagai orang-orang yang telah menerima kebaikan dari-Mu, tanpa menuntut balasan dan tanpa mengharapkan pamrih dari apa yang kami lakukan kepada orang lain, sebab upah kami datang dari Tuhan yang memerintahkannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan, mampukan kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang senantiasa hidup baik, berlaku baik kepada siapa saja tanpa memilih-milih mereka. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau bersyukur untuk seluruh jemaat-Mu yang menikmati kasih setia Tuhan. Mereka yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan, Kau berkenan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Sekarang, bahkan untuk seterusnya dan selamanya. Biarlah kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Kesehatan, kekuatan, dan umur panjang menjadi bagian dari umat-Mu. Ajar mereka untuk senantiasa bersyukur kepadamu dan senantiasa menjadi orang baik di sepanjang kehidupan mereka. Kami berdoa juga bagi seluruh jemaat-Mu yang hari ini masih terus bergumul untuk bisa berjuang sembuh dari sakit penyakit mereka. Mereka yang terbaring lemah di rumah sakit, bahkan yang terbaring di rumah. Tuhan, kiranya Engkau menjamah tubuh mereka. Biarlah mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Baik, yang senantiasa melakukan yang terbaik bagi seluruh jemaat-Mu. Maka biarlah Tuhan sediakan kesembuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang percaya kepadamu. Terpuji Engkau Tuhan. Hari ini ingin kami lalui bersama dengan Tuhan. Kau berkati kami agar di hari ini kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik. Dan Tuhan memberkati kami menjadi orang-orang baik yang senantiasa melakukan kebaikan kepada semua orang tanpa memilih-milih mereka. Terpuji Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.